ini berkembang dalam iman, spiritual dan juga fisik. Dan mereka juga bisa berkembang, bisa bertumbuh dan juga menjalankan kegiatan-kegiatan aktivitas bagian fisik maupun iman. Agar kerukunan dan kebersamaan semangat umat ini semakin berkembang dan semakin menimba kekuatan dari Tuhan, dan mereka juga memuji dan memuliakan Tuhan. Dalam hal ini patut bangga kepada umat bahwa kegiatan kecil ini, tetapi kegiatan ini mereka membuat suatu kegiatan mengadakan memilih panitia dan panitia dengan bersusah payah bersama umat mencari dana, dan juga bersama panitia mereka bersama umat mengadakan acara syukuran pada hari ini. Ini karena bersama Tuhan. Dan juga saya sebagai pastor bangga kepada umat di Kasih Paratus Purworejo, dan juga pastor bangga kepada panitia yang bersusah payah mencari dana untuk mengadakan hari ulang tahun yang ke-1 ini di Kasih Paratus Purworejo. Hari ulang tahun pertama untuk Kasih Paratus Purworejo. Harapan dari kami semoga karena gereja ini sebagai salah satu jembatan untuk mendorong kita. Itulah harapan dari itu lagi. Kegiatan ini kita harus bersatu. Tujuan dari kegiatan ini kita harus bersatu. Untuk membangun Tuhan. Itu dari terakhir adalah ini dari dalam rangka ulang tahun
ako ko. O kayo, patuwa ko. Kaya ita kayo ka. Ita ko, kanina ko kayo. Tuwa ko ya. Ayaw ka mo na ko. Iwita na ko. Kaya yan, migyan na siya rin. Hindi tayo ko no. Nepamitan no. Yang terhormat Pastor Paroki Kuasi Paroki Kemgepa, yang terhormat seluruh pewarta Kuasi Kemgepa, yang terhormat Dewan Kuasi dan pengurusnya, dan juga Dewan Tasi dan pengurusnya, dan saya cintai dan banggakan
kepada seluruh umat kuasi paroki Kemugepa. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan karena atas waktu yang baik ini. Umat kuasi Kemugepa datang di tempat ini untuk merayakan hari ulang tahun Tasi Para Kudus Tuogo yang pertama ini. Dan kita bersyukur kepada Tuhan pula karena hari ini juga cuaca yang baik dan hari yang baik, cuaca yang cerah. Kita merayakan ulang tahun yang kita rasakan dan kita menikmati pada saat ini. Untuk mempersingkat waktu, saya bacakan sejarah singkat Tasi Para Kudus Tuogo ini. Sebelum misionaris masuk wilayah Kemugepa sekitar tahun 1920-an, salah satu seorang asal Obai yang bernama Etigo Wiawi atau Bogak Bodong telah mengeluarkan perkataan sesuai dengan impian dan mimpinya kepada warga setempat bahwa sebutan nama dalam bahasa Me seperti Ibote, Kekawaripa, Utiapa atau Ayaroya Ayabia akan datang di daerah penghuni ini. Kemudian ia menyampaikan juga bahwa sebelum tiba Ibote, Kekawaripa atau Utiapa akan muncul awan tebal di rumah saya. Setelah itu Utiapa akan tiba di rumahku. Suatu pagi hari keluarga Etigo Wiawido mereka ada di rumah. Pagi hari ia memandang ke arah barat, ada awan tebal. Sesuai mimpinya. Maka ia sudah rasakan mimpi sebelumnya. Kemudian ia sampaikan kepada keluarga bahwa sudah saat sedikit waktu lagi rombongan Kekawaripa, Utiapa, Ayaroya Ayabiat tiba di rumahku. Ternyata benar, Pater Tilemans dan rombongannya tiba di Gede Kebo Obai sekitar tahun 1937. Rombongan misionaris masuk melalui Kedegawe, tiba di kampung Obai. Setelah Pater dan rombongannya tiba di rumah Etigo Wiawido, lalu ajak keluarganya untuk pergi sembunyi jauh, karena rombongan itu adalah Ayaroya Ayabia. Maka menarik bayanganmu dan kamu cepat mati. Ia mengajak juga kepada pemuda-pemuda untuk bongkar kado dan boyo, karena takutnya rombongan Pater dan rombongannya bermalam di rumah saya. Pater Tilemans dan rombongannya tiba di rumah Etigo Wiawido
langsung diterima dengan baik. Kemudian rombongan Tielemans tersebut masuk di pekarangan rumah, di pekarangan kebun, petik sayur hitam dan daun petatas, langsung makan mentah karena lapar. Lalu pemilik rumah langsung keluar dari mata dan petik sayur hitam langsung diberikan kepada Pater dan rombongannya. Etigoyawi atau Roda Kebodong ajak pemuda-pemuda, salah satunya ialah Nakido Bidong, menemani untuk antar rombongan itu sambil berteriak bersama dengan rombongan Pater Tielemans. Kemudian melanjutkan perjalanan sampai di Dedebaya Kokoro. Setelah tiba rombongan Pater, mereka membuat sebuah pondok untuk menginap. Pada keesokan harinya, rombongan Pater Tielemans mulai menuju ke Widimei Tuwonggo dan berkumpul bersama dengan orang tua-tua dan mulai bercerita tentang perkenalan dan perjalanan mereka. Setelah bercerita, Pater Tielemans mencatat nama-nama orang tua atau warga setempat itu satu persatu. Di antara mereka, Yedokade menipu dan menyebutkan nama lain, yaitu Bapak Kudong. Kemudian di tengah-tengah orang tua, salah satu dari rombongan itu raba tarik korek api dalam sakunya. Ia mengeluarkan sebatang korek api dan memasangnya korek api itu digesek dan terjadilah percikan api di batang korek api itu. Ketika melihat percikan korek api itu, masyarakat yang ada di situ lari karena ketakutan. Ia mengajak masyarakat untuk kembali berkumpul dan menjelaskan dengan memakai bahasa syarat. Inilah tanu itu, artinya inilah korek api. Pada waktu rombongan Pater Tielemans pulang ke tempat menginap, yaitu Dedebaya Koro. Bitawi PKI memberikan pisang atau kubur untuk makanan sore. Dan tempat ambil kubur adalah sekarang terbangun gereja stasi para Tuwonggo, tempat di sini. Rombongan Pater Tielemans bermalam di Dedebaya Koro. Rombongan ekspedisi memasang tenda untuk menginapnya. Keesokan harinya kembali lagi ke Widimei Tuwonggo dan berkumpul dengan warga setempat. Kemudian nama-nama yang sudah tercatat mulai sebut nama satu persatu. Di antaranya Mobu PKI, Yedokade Dong, Wadongka PKI, Demoka Dong, Mamuai Bidong, Bitawi PKI, Nakido Bidong, Etigoria Bidong, dan lain-lain. Ketika selesai sebut nama-nama orang tua itu, saat itu di antara mereka satu orang tua mulai berteriak untuk mengumpulkan makanan. Di situ masyarakat setempat menjamu rombongan Pater Tielemans dengan makanan tradisional
di antaranya tebu, ubi, keladi, sayur, dan lain-lain. Untuk santapan malam kedua bagi rombongan Pater Tilemans. Keesokan harinya rombongan Pater Tilemans melanjutkan perjalanan selanjutnya. Yang kedua, awal berdirinya Kombas Widimei. Sebelum secara resmi menjadi kelompok Widimei, Pos Widimei pada saat itu namanya pengurus gereja Tua Kama. Tua Kama artinya ketua Dewan Pos. Tua Kama yang pertama adalah Agustinus Dong. Sekaligus merangkap dengan katekes pertama beberapa tahun. Kemudian gereja semakin berkembang. Tua Kama atau Dewan Pos membentuk 3 kelompok. Di antaranya termasuk kelompok Widimei pada tahun 1970. Ketua pertama Kombas Widimei adalah Bapak Tobias Pekei. Pengurus Kombas masa periode ke periode Kombas Widimei. Ketua Kombas pertama pada tahun 1971 sampai 1974 ialah Tobias Pekei. Yang kedua tahun 1774 sampai 1980 adalah ketuanya Markus Pekei. Tahun 1980 sampai 1982 yang memimpin ketua Kombas ialah Thomas Pekei. Tahun 1982 sampai 1985 yang memimpin ketua Kombas ialah Agustinus Pekei. Pada tahun 1985 sampai 2020 yang memimpin ketua Kombas Widimei adalah Marius Pekei. Tahun 2020 sampai sekarang untuk ketua Kombas Widimei adalah Lukas Pekei. Kombas yang kedua Kombas Obai. Pada tahun 2003 umat Kombas Dedebakebo Stasi Otapuga mengungsi masuk bergabung di Kombas Widimei di Tasi Widimei untuk menyesuaikan kehidupan menggereja Kombas Tasi dan paroki selama 3 tahun. Sesudah itu Dewan Tasi Widimei mekarkan Kombas tersendiri yaitu Kombas Obai. Tahun 2006 sampai 2015 yang memimpin ketua Kombas adalah Julianus Dau. Tahun 2015 sampai 2018 yang memimpin ketua Kombas adalah Bernardus Biai. Tahun 2018 sampai 2021 adalah Albertus Don. 2020 sampai sekarang yang memimpin Kombas Obai adalah Akubertus Don. Yang keempat, proses pemekaran stasi. Pada tanggal 19 Maret 2019 dalam rapat tim pastoral Ekenatiri bersama umat empastasi wilayah Kedegapo bertempat stasi baru. Menekankan bahwa 2 stasi dalam wilayah paroki Biai, yaitu Kudu dan Widimei, dijadikan persiapan kuasi paroki. Bertempat kuasi paroki di Tasi Widimei. Dilihatnya 2 tasi tersebut tidak memenuhi syarat menjadi kuasi paroki, maka Dewan Tasi Widimei dimekarkan Kombas Widimei dan Obai menjadi 1 stasi, yaitu
stasi para kudus Tuogo yang sedang kita merayakan hari Hut pertama ini. Pada hari Minggu tanggal 31 Juli 22 tahun 2022, umat Kombas Widimei dan Obai terlepas dari stasi induk dan membangun gereja darurat atau membuat tenda untuk merayakan ibadah hari Minggu pertama di dalam tenda yang di sebelah. Itu pada tanggal hari Minggu 31 Juli 2023. Yang berikut pemberian nama pelindung stasi. Pada tanggal 24 Mei 2021, setelah membersihkan lokasi baru pembangunan gereja, beberapa orang berdiskusi, berdebat pendapat tentang nama pelindung stasi. Maka mereka sepakat adalah keluarga kudus stasi Moma. Sorenya nama pelindung yang mereka sepakat itu bawa ke induk stasi untuk menyampaikan hasil kesepakatan mereka kepada pastor paroki. Pada waktu itu pastor paroki juga ada di stasi induk. Kemudian pastor paroki melihat nama pelindung yang sudah sepakat itu adalah bukan keluarga kudus Moma, tetapi para kudus Tuogo. Tata umat. Pemekaran gereja Katolik stasi para kudus Tuogo berdasarkan tata umat adalah sebagai berikut. Laki-laki 120, 4 orang, perempuan 132. Jumlah data umatnya adalah 259. Sedangkan data umat menurut keluarga Widimei, Kombas Widimei 29 keluarga, Kombas Obai 25 keluarga. Jumlah keluarga stasi para kudus Tuogo sebanyak 36 kakak. Pembangunan gereja. Awal proses pembangunan gereja adalah dalam rangka musyawarah pastoral Mei ke-6 Dekanat Panlian dan Tiri di Paroki Damabagata dengan tema kembali ke tanah kudusku. Pada bulan Januari 2020, Dewan Paroki Diari mengadakan pertemuan untuk tim survei lokasi gereja dan pendidikan sekaligus pelepasan hak wilayah tanah untuk tim survei lokasi gereja dan pendidikan, pelepasan hak wilayah gereja dan pendidikan dalam wilayah paroki Segararang Kudus Diari. Pada tanggal 1 Februari 2020, tim paroki bersama umat Widimei survei lokasi pada tahun 2022. Dewan Stasi Widimei Samuel Pekeri mengadakan pertemuan dengan umat untuk membentuk panitia pembangunan gereja stasi Tuogo. Pada tanggal 24 Mei 2021 adalah awal kegiatan panitia pembangunan gereja adalah pembersihan lokasi baru bertempat Tuogo di tempat ini. Besoknya pada tanggal 25 Mei 2021 peletakan batu pertama pembangunan gereja oleh Pastor Tamianus Yawina Adi Projo.
Selanjutnya panitia merencanakan untuk pembangunan gereja selanjutnya. Demikian sejarah singkat datangnya gereja Tasipara Kudus Tuogo. Sekian dan terima kasih.